Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 11920201882 dari kelas PAI 5E. Dalam video kali ini saya akan membahas suatu materi mengenai psikoterapi agama, di mana video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ICT-PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ade Yeti Nuryantini, SPD, MMPD, MSI, dan Ibu Dr. Nur Hayati, MSI, SSI. Baik, terkait psikoterapi agama ini disusun dari dua kata, yaitu psikoterapi dan agama. Nah, agama itu sendiri menurut Dr. Zakiyah Darajat adalah suatu proses hubungan manusia yang dia rasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa agama itu adalah suatu ketundukan. Sedangkan psikoterapi itu sendiri adalah pengobatan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan terapi yang berarti penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Kemudian selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dan teknik dalam psikoterapi Islam. Nah, menurut Muhammad Mahmud, beliau mengkategorikan psikoterapi Islam ini dalam dua kategori. Yang pertama adalah bersifat duniawi dan yang kedua bersifat ukhrawi. Yang bersifat duniawi yaitu berupa pendekatan dan teknik-teknik pengobatan psikis setelah memahami psikopatologi dalam kehidupan nyata. Sedangkan bersifat ukhrawi berarti berupa bimbingan mengenai nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Kemudian, agama sebagai psikoterapi. Sesungguhnya, jiwa itu membutuhkan agama, karena tanpa agama, tidak mungkin jiwa dapat merasakan suatu ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sehingga, agama dan percaya pada Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan pokok manusia yang akan menolong orang yang dalam memenuhi kekosongan jiwanya. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah munculnya penyakit kejiwaan dan sekaligus menyembuhkannya, di mana yang pertama yaitu menciptakan kehidupan yang islami ataupun religius. Yang kedua, mengintensifkan kualitas ibadah seperti sembahyang, doa, dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengembalikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir. Yang keempat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan berbuat ihsan. Kelima yaitu menjauhi sifat-sifat tercela, dan yang keenam adalah mengembangkan sifat-sifat terpuji. Dalam psikoterapi agama tentu ada metode-metode yang diterapkan dalam proses penyembuhan jiwa ini. Begitupun dalam psikoterapi agama Islam, di mana metode psikoterapi agama Islam ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah sebuah metode yang selalu dan sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Dalam membuktikan hipotesa-hipotesa, maka perlu metode-metode seperti interview, eksperimen, observasi, tes, dan survei di lapangan. Kemudian yang kedua ada metode keyakinan. Nah, metode ini adalah suatu metode berdasarkan keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang peneliti. Kemudian ketiga ada metode otoritas, yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang peneliti atau psikoterapi, yaitu berdasarkan keahlian, kewibawaan, dan pengaruh positif. Kemudian ada yang keempat, ada metode intuisi atau ilham. Metode intuisi yaitu metode yang berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode ini sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah atau seperti nabi-nabi dan rasul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.